Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan semua keluarga diberkati dengan bahagia ya. Nah, tentunya mari kita semua akan memulai pelajaran kita pada hari ini, namun kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini. Tuhan masih memberikan waktu bagi kami, terkhusus bagi anak-anak kami Tuhan. Biarlah Engkau hadir dan menaungi anak-anak kami, memberikan fokus bagi anak-anak kami sehingga boleh memahami setiap ajaran di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persamaan linier satu variabel. Salam dan doa, KD dan tujuan, review, materi, latihan. Kompetensi dasar pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita akan masuk di dalam review prasyarat hal yang sudah kalian pelajari sebelumnya untuk memenuhi atau untuk kalian sebagai dasar masuk ke dalam persamaan linier. Nah, yang pertama, ingat kembali materi di SMP. Nah, perhatikan di sini. Bentuk baku atau bentuk umum ini sudah dipelajari di SMP. AX plus B sama dengan 0. A tidak boleh sama dengan 0. A dan B itu anggota bilangan real. Nah, di sini saya singkat persamaan linier, nanti sering saya sebut sebagai PL, gitu ya. Nah, lalu kita masuk. Mengingat kembali, rambu-rambu untuk menyelesaikan PL. Ingat, yang pertama, PL ekuivalen atau dikatakan sama jika kedua ruas ditambah atau dikurangi atau dikali atau dibagi. Harus ekuivalen ketika mereka ditambah atau dikurangi, dikali atau dibagi-bagi untuk masing-masing PL. Baik ruas kanan maupun kiri itu harus sama-sama. Nah, perhatikan. Contoh di sini, 5 plus X sama dengan 20. Nah, itu ekuivalen dengan, nah ini perhatikan. Kalau tadi ya dijumlahkan, maka kedua ruas sama-sama. Ditambah 7, dia juga harus seimbang ditambah 7. Ya. Kemudian PL itu tidak akan beda nilai jika kedua ruas dipangkatkan atau diakar pangkatkan. Perhatikan contoh di sini, misal 5X sama dengan 20, maka dia ekuivalen dengan yang ruas kiri dikuadratkan, maka ruas kanan juga harus dikuadratkan supaya sama atau ekuivalen. Kalau hanya salah satu dikuadratkan, maka dia akan mengubah nilai. Sementara rambu-rambunya tidak boleh beda nilai. Kalau yang di sini tadi harus ekuivalen atau sama. Kalau ditambah 7, tambah 7 semua. Kalau dikurangi 10, kurangi 10 semua. Nah, itu rambu. Nah, anak-anak, kalau tadi ingatan kalian sudah disegarkan dengan review ya, dan kalian sudah mengingat lagi PL itu seperti apa bentuk bakunya, dan juga rambu-rambu apa saja yang perlu kalian perhatikan untuk menyelesaikan permasalahan, ya kan? Nah, sekarang kita mau masuk nih dalam permasalahan-permasalahannya, dan tentunya
juga supaya kalian mampu menyelesaikannya. Nah, perhatikan permasalahan yang pertama ini. Bisa jadi ini permasalahan yang pernah dialami dan juga atau yang pernah kalian amati. Nah, Ibu Wati melakukan perjalanan keluar kota nih ya. Ia naik kereta api dengan kecepatan 80 km per jam selama 3 jam. Lalu Ibu Wati melanjutkan lagi nih, dia naik apa nih? Coba, naik bus ya. Naik bus selama 4/3 T jam. Nah, kecepatannya 60 km per jam. Nah, sekarang nih pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, berapa lama perjalanan Bu Wati jika jarak yang ditempuh itu adalah 240 km? Pertanyaannya, berapa lama gitu ya. Lalu ingat nih, kereta api, lalu di sini bus. Masing-masing punya kecepatan dan punya waktu tempuh. Nah, itu nanti kalian susun di dalam model pembelajaran, model matematika, kemudian tersusunlah menjadi sebuah persamaan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan penyelesaian berikut ini. Nah, yang pertama, kalian tentukan waktu tempuh tadi ya, masih ingat? Kereta api itu T, lalu bus itu 4/3 T. Lalu jaraknya tadi total 240 km. Nah, kecepatannya juga tadi masing-masing 80 itu kereta api, bus itu 60. Nah, diketahui, ini masih ingat dulu juga di SMP ya, bahwa jarak itu kecepatan kali waktu. Nah, jarak total 240. Nah, total ini berarti jarak bus ditambah jarak kereta api. Nah, masing-masing jaraknya itu kecepatan kali waktu. Kecepatannya ada, waktunya ada. Nah, sehingga setelah itu kita susun nih. Jarak itu adalah jarak kereta api plus jarak bus ya. Nah, jarak kereta api. Jarak kereta api berarti kecepatan kali waktu. Berarti 80 gitu ya kali T sebagai berikut. Nah, 80 kali T. Sedangkan untuk bus itu 60 kali 4/3. 60 kali 4/3. Nah, ini jarak totalnya. Nah, lalu 80T di sini coret 60 dengan 3 masih 20 ya. 20 kalikan 4 80. Nah, sehingga 160T. Nah, 160 tetap di ruas kanan, lalu 240-nya pindah ruas ke kanan, jadi negatif 240. Inilah PL-nya. Ya, ini PL. Nah, persamaan linier satu variabel. Variabelnya apa? Dalam T. Lanjutkan, T-nya 240 dibagi 160. Coret nolnya. 24 dibagi berapa? 8. 3, 16 dibagi 8, 2. Jadi hasilnya 3/2. T-nya diketahui. Yang mau kita cari lamanya perjalanan. Lama perjalanan itu berarti T. Itu akan kita tentukan. Perhatikan. Kalau tadi waktu tempuh kereta api itu T, bus itu 4/3, kita jumlahkan. Masih dalam T, 7/3 T. T-nya diketahui dari sini, masukkan. Ya, masukkan sehingga jadi 3/2. Ini coret, hasilnya adalah 7/2. 7/2 itu sama dengan 3,5. Maka lama perjalanannya 3,5 jam. Nah, itu anak-anak untuk permasalahan yang pertama. Nah, yang nomor 2, permasalahannya adalah sebagai berikut. Ayo, ini siapa? Ini siapa juga? Yang ini Janet. Ya, Janet. Lalu ini Mary. Nah, Janet sama Mary, ada apa mereka? Perhatikan. Sekarang umur Janet 3 kali umur Mary. 5 tahun yang lalu umur Janet 4 kali umur Mary. Nah, pertanyaan yang A, berapakah umur Janet sekarang? B, umur berapakah Mary pada saat umur Janet 6 kali umur Mary? Nah, perhatikan jawabannya. Sudah disimpan ya pertanyaannya? Oke. Nah,
Nah, sekarang dimisalkan, kita buat model matematika kayak yang nomor 1 tadi ya. Mary umur X, Janet Y. Lalu untuk Mary 5 tahun yang lalu, maka dikurangin 5, Janet juga. Nah, lalu yang berikutnya persamaannya tadi dikatakan umur Janet itu adalah 4 kali umur Mary sekarang ya. Nah, kemudian umur Janet tadi ini masukkan ke sini. 4 kali umur Mary-nya ini masukkan ya dari sini. Lalu ini dikali silang. Kali dibuka 4x min 20. Nah, lalu pindah ruas sehingga x-nya ini pindah sana, 20-nya pindah ke sana sehingga x-nya 15. Itu untuk umur Mary. X Mary. Nah, sekarang umur Janet ya. Tadi dikatakan umur sekarang Janet itu 3 kalinya Mary. Kalau Mary-nya tadi 15 kalikan 3, 45. Jadi umur Janet 45 tahun itu sekarang. Yang B, umur Janet 6 kali umur Mary terjadi pada Y tahun yang lalu ya. Berarti kalau Mary tadi 15, 15 min Y. Kalau 45 tadi ya 45 min Y. Karena Y tahun yang lalu. Kita kan nggak tahu berapa tahun yang lalu. Nah, persamaannya masukkan ini. Ya, ini juga masukkan. Nah, ini karena 6 kali, masukkan 6. Nah, setelah dihitung ya, Y ini kalikan 90, ini kalikan 6Y. Terus pindah ruas, 6-nya pindah ke sini, ya, lalu 45-nya pindah ke kanan, sehingga 90 dikurangi 45 jadi 45. Dibagi 5, Y-nya 9. Nah, berarti pada 9 tahun yang lalu. Nah, jadi umur Mary adalah 15 min Y sama dengan 15 min 9. Berarti 6 tahun pada saat umur Janet 6 kali umur Mary. Nah, sesuai ya. Tadi kan pertanyaannya adalah bahwa berapakah, itu yang B ya, berapakah umur Mary pada saat umur Janet 6 kali umur Mary, gitu ya. Umur berapakah Mary pada saat umur Janet 6 kali umur Mary? Nah, ternyata jawabannya adalah umur Mary pada saat 6 tahun itu adalah pada saat umur Janet 6 kalinya umur Mary. Nah, percaya atau enggak, coba perhatikan. Kalau ini 9 tahun yang lalu ya, berarti kalau 15 dikurangi 9 berapa? 6 ya. Kalau 45 dikurangi 9, 36, ya kan? Nah, benar ya, 6 kalinya umur Mary. Ini Janet 36, kalau dibagi 6, 6. Berarti 6 kalinya pada saat Mary 6, Janet itu 36. Itu 9 tahun yang lalu. Itu untuk jawaban yang nomor 2. Soal berikut, soal nomor 3. Nah, perhatikan soal di sini. Tentukan penyelesaian dari persamaan 5 per X plus 2 dikurangi 3 per 2X plus 4 sama dengan 7. Nah, kalau dari konsep pecahan, apabila penyebut itu tidak sama, maka harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, ini juga berlaku untuk pecahan yang memuat persamaan. Perhatikan penyelesaian berikut ini. Soal berikut diselesaikan dengan cara menyamakan penyebut. Ya, penyebutnya sebagai berikut. Ini berbeda, ya. Nah, maka dia harus disamakan penyebut. Caranya adalah, nah, keduanya di bagian bawah dikalikan. Lalu perhatikan, ini berarti X min 2 itu kan dikalikan dengan 2X plus 4. Maka kalau yang bawah dikalikan 2X plus 4, yang atas juga. Sedangkan untuk 2X plus 4 itu juga dikalikan dengan X plus 2. Maka bagian atas juga dikalikan dengan X plus 2.
Lalu dibuka kurungnya, dikalikan masing-masing ya. Dibuka kurungnya, dikalikan masing-masing. Jadilah sebagai berikut. Saya bawa ke kanan ya. Nah, yang ini tadi dikalikan dengan ini, kali silang, jadilah sebagai berikut. 10x dikurangi 3x itu 7x. 20 dikurangi 6 itu adalah 14. Kanan tetap. Nah, perhatikan. 7x plus 14 bisa disederhanakan atau dikeluarkan 7-nya. Nah, 7 berarti ini 7x dibagi 7. X 14 dibagi 7, 2. Nah, perhatikan bentuk di sini itu persis dengan ini, maka boleh dicoret. Ya. Kemudian hasilnya adalah 1. Ya. Nah, ini tinggal ditulis lagi 2x plus 4. Pindah ruas, 4-nya jadi min, 1 min 4 min 3. Maka x-nya min 3/2. Nah, anak-anak, demikian tadi untuk pembahasan-pembahasan contoh soal. Untuk kalian boleh terus memahami, berlatihlah latihan-latihan yang sudah Ibu siapkan ya. Ada beberapa soal latihan, silahkan kalian berlatih. Ada 4 soal, bisa kalian pakai untuk berlatih. Nah, soal nomor 1 ini hampir sama dengan yang nomor 3 tadi ya. Lalu nomor 2, 3, dan 4 itu soal permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selamat belajar, selamat berlatih. Tuhan memberkati.